YPKMI dukung penobatan Prabowo Subianto sebagai Ketum Gerindra dan penetapan Capres tahun 2029 sampai tahun 2034. Jakarta, Ketua Dewan Pembina Yayasan Peningkatan Kemampuan Masyarakat Indonesia, YPKMI, Jimmy Palapa mendukung dinobatkan Prabowo Subianto yang diputuskan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra pada Kongres Luar Biasa. Keputusan bulat ini dilaksanakan pada 13 sampai 15 Februari tahun 2025, di Hambalang, Jawa Barat, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke-17. Selain itu Pak Jimmy sapaan akrabnya, juga mendukung penetapan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI periode tahun 2029 sampai tahun 2034. Di mana kata dia, Presiden RI ke-8 ini layak untuk dipilih kembali, agar kepemimpinan Prabowo Subianto bisa berjalan efektif dan berkesinambungan. Kami, YPKMI, yang berafiliasi secara politik dengan Partai Gerindra mendukung penobatan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Kami juga mendukung penetapan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI periode tahun 2029 sampai tahun 2034, untuk terpilih yang kedua kalinya, kata Jimmy Palapa dalam keterangan pers di IPB Convention Hotel, Kota Bogor, Sabtu malam tanggal 15 Februari tahun 2025. Didampingi Ketua Umum Yayasan Peningkatan Kemampuan Masyarakat Indonesia, YPKMI, HM Taufik R. Abdul Syakur dan Sekretaris Umum YPMKI Dr. Ahmad Sujai. Pak Jimmy menyatakan kepada Prabowo Subianto untuk memilih pengurus yang bisa berkonsentrasi pada organisasi dan program perjuangan partai. Menurutnya, sosok yang tepat menjadi pengurus inti partai yaitu Ahmad Muzani untuk tetap menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra dan Hasjim Joyo Hadikusumo untuk menjadi Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Kata Jimmy, untuk Sufmi Dasko Ahmad bisa menjadi Wakil Ketua Umum, sambil fokus sebagai Wakil Ketua DPR RI. Partai Gerindra membutuhkan sosok yang bisa berkonsentrasi mengurus internal partai secara penuh. Untuk itu sosok yang tetap sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra adalah Hasjim Joyo Hadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto, ucap Pak Jimmy. Tokoh intelektual yang sudah berambut putih ini menjelaskan, figur Hasjim Joyo Hadikusumo adalah orang bisa memahami karakter dan kepribadian Prabowo Subianto. Beliau, Hasjim Joyo Hadikusumo, lanjut Pak Jimmy, bisa menjadi jembatan keinginan Prabowo Subianto dalam mengurusi internal partai. Sementara Sufmi Dasko Ahmad bisa mengurusi eksternal partai, khususnya di parlemen dan Koalisi Indonesia Maju KIM. Jadi jika Pak Hasjim Joyo Hadikusumo fokus mengurusi internal didampingi Ahmad Muzani mengurusi administrasi keorganisasian dan Sufmi Dasko Ahmad mengurusi eksternal. Hal ini akan memperkuat jalannya kepemimpinan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai yang fokus di pemerintahan, tandasnya. Sementara itu Ketua Umum YPKMI, HM Taufik R. Abdul Syakur mengutarakan, kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI tahun 2024 sampai tahun 2029 harus diperkuat oleh Koalisi Indonesia Maju KIM. Untuk itu YPKMI mendukung gagasan Koalisi Permanen KIM adalah sebuah keharusan yang penting dilaksanakan. Posisi tawar kepemimpinan Prabowo Subianto jangan hanya 5 tahun, tapi akan menjadi efektif jika berlanjut sampai 10 tahun. Sehingga Koalisi Permanen KIM harus solid mendukung pencalonan Prabowo Subianto untuk menjabat 2 periode, ujar Haji Taufik sapaan akrabnya. Menurutnya, 8 visi asta-cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Prabowo Gibran akan berhasil selama 5 tahun pertama. Kemudian pada periode berikutnya harus diperkuat dan dilanjutkan menuju visi Indonesia Emas 2045. Pak Prabowo Subianto adalah pemimpin yang kuat dan harus kita dukung bersama sebagai masyarakat Indonesia. Banyak program-program prioritas yang harus disukseskan, mulai dari swasembada pangan, makan bergizi gratis MBG, penciptaan lapangan kerja, pembangunan 3 juta rumah murah, pencetakan jutaan hektar sawah, pemberantasan korupsi, dan peningkatan layanan sosial, serta pendidikan, pungkas Haji Taufik. Syafruddin Budiman SIP melaporkan dari Jakarta. Oke, selamat sore Bapak Dr. Ahmad Sujai. Selamat sore. Dokter lulusan Rusia. Hari ini Yayasan Peningkatan Kemampuan Masyarakat Indonesia menggelar konferensi pers menyikapi hasil KLB Partai Gerindra Februari 2025 di IPB Convention Hotel Bogor Sabtu 15 Februari 2025.
Setelah pertanyaan tadi soal KLB, soal visi misi dari YPKMI, sekarang lebih kepada internal. Yayasan Peningkatan Kemampuan Masyarakat Indonesia ini visi misinya apa, harapannya apa, dan garis-garis besar pokok perjuangannya seperti apa? Monggo. Iya, terima kasih. Jadi Yayasan Peningkatan Kemampuan Masyarakat Indonesia ini memang kami didirikan dengan ketua umumnya Bapak HM Taufik Rahman Abdul Syakur dan ketua Dewan Pembina Bapak Jimmy Palapa. Ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia pasca COVID. Karena pasca COVID seperti kita ketahui hampir secara global di seluruh dunia peningkatan kemampuan itu diperlukan. Nah, disinilah fungsi yayasan ini lahir. Contoh misalnya, banyak sekali pekerjaan yang hilang ya, setelah pasca COVID ini, sehingga kami mendirikan yayasan YPKMI ini untuk mengatasi hal seperti ini, dan ini berlaku dari Sabang sampai Merauke. Yang seperti misalnya tadi sudah dikatakan oleh pendiri bapak-bapak kami ini, bahwa ini berlaku dari Aceh sampai ke Papua. Ya. Tidak cuma itu saja, kami juga sebenarnya pada prinsipnya ingin memberdayakan semua kemampuan yang ada di masyarakat, seperti UMKM atau koperasi. Yang contohnya katakanlah di sini ada program Presiden Prabowo Subianto yang sangat bagus sekali, seperti makan bergizi gratis, bisa menggerakkan semua sektor UMKM yang ada di masyarakat di seluruh Indonesia. Begitu juga peningkatan sektor informal untuk meningkatkan lapangan kerja yang ada, karena lapangan kerja yang ada saat ini betul-betul sangat kurang, sehingga YPKMI berharap, harapan kami selanjutnya muncullah lapangan kerja informal di seluruh Indonesia. Banyak mal-mal yang tutup, yang sulit untuk bangkit karena terpuruk pasca COVID ini, kami berharap bisa hidup kembali. Nah, selain itu juga kami juga berharap bahwa terjadinya rekonsiliasi yang ada di masyarakat karena faktor perbedaan pandangan politik atau ideologi atau keagamaan yang itu sudah kita akhiri, atau minimal kita eliminir, supaya kita mari sama-sama bangkit membangun bangsa bersama, sehingga kemampuan masyarakat di Indonesia itu betul-betul bisa terwujud meningkat. Nah, ini sebenarnya sasaran dari YPKMI. Baik, bukan cuma di bidang ekonomi saja sebenarnya, tapi juga di bidang kemandirian pangan, ya, program yang ada di pemerintah itu juga harus kita dukung sekali. Nah, begitu juga saat ini banyak sekali pemotongan budget ya di kementerian. Nah, ini juga kita harus mandiri, yang kita terlalu menjadi bangsa yang cengeng. Ya, jadilah kita bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri bahwa kita itu adalah bangsa yang mampu. Ya, mampu dalam arti kita mampu mandiri, seperti yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo bahwa kita harus mandiri pangan di semua sektor. Nah, termasuk juga kita berharap bahwa dengan situasi seperti ini, masyarakat diharapkan memang memiliki kemampuan untuk membeli rumah. Bagaimana caranya dengan situasi yang terpuruk pasca COVID ini? Nah, itu harus kita galang persatuan bersama dari seluruh masyarakat Indonesia yang ada ini. Nah, ini kita harapkan kita punya visi, misi, dan solusi untuk menghadapi perumahan, program perumahan, ya, khususnya program perumahan 3 juta rumah per tahun. Artinya dalam satu periode kepemimpinan Presiden Prabowo itu ada 15 juta rumah yang akan disiapkan. Tapi kan ini rumah ini kan harus dibeli, dan dibeli itu artinya harus ada kemampuan membeli. Nah, ini harus kita pikirkan bersama bagaimana ini terjadi. Dahulu pasca Uni Soviet, ya, saya kenal lama di Rusia, ini ada hal yang bisa kita komparasi atau kita berbandingkan. Bagaimana masyarakat di luar sana, di luar negeri sana itu tetap memiliki kemampuan membeli. Itu bisa kita jadikan salah satu perbandingan lah ya, supaya kita tidak terus terpuruk dengan situasi pasca COVID ini. Kira-kira demikian garis-garis besar dari yayasan yang kami dirikan ini. Terakhir Pak Sujai, komposisi kepengurusannya seperti apa Pak?
Ya, kompostasi kami sebenarnya dari pusat ini sudah cukup ada, dari mulai ketua dewan pembina, ketua umum, juga ketua divisi-divisi yang ada, dan kami juga berharap nanti di seluruh Indonesia, di provinsi, di 38 provinsi ini akan ada perwakilan dari YPKMI ini. Berarti nanti aplikasinya lebih banyak turun ke masyarakat ya? Iya, tentu saja seperti itu yang kami harapkan. Atau ada kerjasama dengan perguruan tinggi atau sekolah-sekolah? Iya, tentu saja kami juga berharap ada kajian akademis ya. Kita kerjasama dengan para pemikir, para intelektual, kaum akademisi. Oke, harapan terakhir, paling terakhir nih, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo punya visinya yang paling penting adalah ketahanan pangan. Iya. Kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan. Kira-kira sampean menafsirkan programnya Pak Prabowo itu seperti apa? Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah, dan mungkin sampean bisa ikut berkontribusi, mengendorse, karena ini kan bagian dari kita untuk terlibat berjuang bersama. Monggo. Iya, satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa Presiden Prabowo ingin menyetop impor. Artinya dengan lahan kita yang sangat subur, dengan kita yang hanya memiliki 2 musim, kita tidak memiliki musim dingin, kita mampu, sangat mampu untuk mandiri pangan. Sekarang saja sudah dikalkulasi oleh Menteri Pertanian bahwa kita itu cukup dalam hal pengadaan beras. Sudah bisa dikalkulasi, bahkan kita bisa surplus. Ya. Makanya dengan adanya kebijakan pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share serta nyalakan icon loncengnya biar terus dapat mengikuti liputan-liputan kami berikutnya di media YouTube Independent News. Demikian liputan kali ini dari Independent News, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.